menyediakan waktu untuk datang bersama-sama dengan kami. Kegiatan yang kami lakukan pada kesempatan ini itu memenuhi kepentingan kami sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar. Jadi kita sekarang dalam masa kegiatan praktek lapangan. Kenalkan ibu-ibu, saya Bidan Dewi. Ya, wilayah kerja saya fokusnya sama Karina Melati. Jadi ibu jarang lihat saya di sini. Ibu-ibu saya di sini ingin menjelaskan, ketika ibu sudah mendapatkan semua tadi ilmu tadi, satu, jangan lupa mempersiapkan persalinannya. Ya, jangan semua sudah bagus, ibu mengikuti kelas ibu hamil yang bagus, setiap diperintahkan sama bidannya, ibu terus mengikuti, ibu ANC atau periksa kehamilannya rutin sesuai prosedur yang bidan jadwalkan. Setelah itu ibu udah mempersiapkan kehamilan, menjaga kehamilan dengan bagus. Ternyata persiapan mau pergi bersalinnya yang kita gagal di situ, ya. Makanya kita harus siapkan persalinan siaga. Ya, sudah siapkan persalinan siaga. Anak pertama, kapan sih ibu bisa menghubungi? Pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi rahim. Dapat tahu men sudah senjalan lagi, langsung segera hubungi bidan atau ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Di situ ada sudah terdiri dalam buku itu, 1 kali pada usia kandungan selama 3 bulan, 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan, itu untuk pemeriksaan kehamilan ya. Terus 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 10. Biasanya tentang tanda-tanda awal persalinan ya, ada di antara kita ini yang juga ibu yang sudah mempersiapkan persalinan. Tetapi ini juga banyak ibu hamil baru, jadi perlu supaya tahu kapan apa yang membuat supaya kita tahu bahwa oh ini saya sudah mau melahirkan, waktunya saya sudah mau melahirkan. Di antara ibu-ibu ini ada yang tahu kalau semua di kamu melahirkan itu tanda-tanda apa saya kalau nanti kita dapat. Kan ibu-ibu sudah kelas ibu hamil pasti tahu. Bagaimana kita selama hamil harus menjaga kesehatan, seperti bagaimana menjaga kebersihan diri itu seperti bagaimana. Terus kapan kita harus bertemu dengan petugas kesehatan. Ada reaksi, makanya apalagi kalau misalnya nanti hamil pada trimester ketiga, kehamilan semakin besar, nah itu juga akhirnya buat memang betul-betul nyeri pada kehamilan. Tadi sudah dibawa KP. Biasanya ketemu di klinik biasa ibu-ibu kalau datang selalu peneliti di baju. Kita mau tanya tujuannya untuk apa? Apakah manfaatnya apa kalau peneliti di baju? Kadang-kadang peneliti ada apa tuh? Akar apa gitu ada isi. Kita ada dalam praktek mahasiswa Poltekkes Makassar, jadi kami berharapan ada sementara penelitian praktek. Jadi sekarang kita mengulang praktek di kelas ibu hamil ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bidan Dewi Sekutir. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang harus dihindari selama ibu hamil. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu terhindari gejala berat. Jadi kalau ibu dalam kondisi hamil, jangan angkat yang berat-berat ya, apalagi kalau Sebelumnya perkenalkan dulu ya, tapi yang sudah usia di 3 bulan pasti hamil atau tidak bisa. Oke, kali ini beta akan membawakan materi tentang perawatan sehari-hari pada masa kehamilan. Yang datang di sini nih rata-rata anak pertama atau ada yang anak kedua, anak ketiga. anak pertama semua. Ada anak pertama. Tidak ada yang anak kedua, ketiga toh. Jadi kalau anak kedua, ketiga pasti dong juga sudah tahu. yang ketujuh. Ada ketujuh. Ada yang ketujuh, ada yang ke-8. Kalau yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam pasti sudah biasa di kelas ibu hamil tidak sudah menjelaskan. Ada bahaya pada kehamilan. Ada ini di buku ibu. Tapi saya akan menjelaskan yang pertama itu biasanya kalau ibu rasa janin nggak bergerak. Jadi ibu kalau ini toh ibu harus rasa. Ada ini gerak sengku hari ini, ada nggak bergerak ya. Ibu harus waspada, deh. Jadi kalau ibu pasti bergerak toh, sering-sering gerak toh. Nah kalau nggak gerak itu ibu harus, kok adik nggak gerak ya gitu. Jadi sehari itu kan adik harus intens geraknya. Nah
Nah, terus yang kedua, nyeri ulu hati atau mual muntah tidak mau makan. Itu biasanya di trimester awal toh. Makanya ibu harus datang ke ibu bidan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan nama saya Yasmin Koko. Biasa dipanggil Ibu Tina. Sini saya mau bertanya tentang makanan. Karena kan mungkin ada tradisi dari orang tua dulu tuh. Jadi dong bilang begini, kalau hamil pertama tuh tidak boleh minum air kelapa muda. Nanti anak bisa keguguran yang bareng itu. Nah, saya bilang, masa? Tapi yang saya nonton di YouTube tentang yang dokter bilang ini, sebenarnya minum air kelapa muda itu bisa untuk tambah air ketuban. Tapi karena dari orang tua dulu bilang minum air kelapa muda itu nanti anak keguguran. Jadi kita bingung mau tanya sama bidan-bidan 8 orang ini bisa jawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu.